Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1083. Pria paruh-baya kurus berjubah hitam itu menatap dingin ke arah Jing Chen dan kelompoknya, lalu berkata datar, 3 kultivator tingkat 8 dan 3 kultivator tingkat 7, harusnya cukup menghasilkan banyak batu kekacauan, bukan? Saat itu juga, Luo Xiu, Hu Qingqing, dan Ning Hanling langsung menyadari bahwa mereka bertiga dibawa ke tempat itu untuk dijadikan korban dalam formasi pengorbanan darah dan jiwa demi mendapatkan batu kekacauan. Luo Xiu pun segera mengenali altar itu sebagai formasi pengorbanan jiwa darah kekacauan, sebuah formasi terlarang milik raksasa kekacauan yang tercatat dalam gulungan formasi kuno yang pernah ia peroleh. Formasi ini menyerap jiwa dan darah makhluk hidup untuk memperkuat penggunanya, dan meski telah lama punah karena sifatnya yang jahat, formasi ini dikenal sebagai cara tercepat bagi raksasa kekacauan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ning Hanling yang terluka makin pucat, menyadari dirinya tidak bisa melarikan diri dari 2 kultivator tingkat 9, sementara pria parubaya pendek berjubah hitam yang satunya segera memerintahkan ritual dimulai dan melepaskan aura kuat yang membuat tubuh Jing Chen tak bisa bergerak. Di bawah tekanan itu, seluruh kelompok lumpuh tak berdaya, dan tangan hitam raksasa menyapu langit, hendak menangkap mereka semua sebagai korban. Namun pada saat itulah Luo Xiu berhenti menyembunyikan kekuatannya. Dengan aura luar biasa yang memancar dari tubuhnya, ia menghancurkan tekanan 2 kultivator tingkat 9 dalam sekejap. Teknik Dewa Perubahan berevolusi, dan bayangan reinkarnasi muncul di belakangnya, memancarkan kekuatan hukum kehidupan dan kematian serta ruang dan waktu. Dalam sekejap, Luo Xiu menghilang dan muncul kembali di depan pria parubaya pendek, menghajarnya dengan tinju tanpa kekuatan spiritual, namun cukup untuk menghancurkan tubuh lawan jadi kabut darah. Ia meraih cincin penyimpanan pria itu, dan semua orang kecuali Hu Qingqing terpana. Jing Chen tak menyangka korban yang hendak dikorbankannya justru membunuh seorang dewa tingkat 9 dengan satu pukulan, membuatnya sadar bahwa dirinya benar-benar telah mencari maut. Ning Hanling pun terkejut, dan begitu melihat jelas wajah Luo Xiu, dia langsung berseru kaget, Luo Xiu. Itu kamu. Barulah dia sadar bahwa pria yang menyamar sebagai Sura adalah Luo Xiu. Sementara itu, pria parubaya berjubah hitam lainnya mulai berkeringat dingin, dan Rongqian bahkan tak mampu mengangkat kepalanya di bawah tekanan medan reinkarnasi. Luo Xiu tak buang waktu, dia mengeluarkan jimat-jimat formasi tingkat 9, menyegel lawannya tanpa perlawanan, lalu menarik tubuhnya ke altar kekacauan raksasa. Melihat itu, pria tersebut hanya mampu menjerit, tidak, jangan. Melihat tindakan Luo Xiu, pria parubaya berjubah hitam langsung sadar akan nasibnya dan menjerit ketakutan karena tahu dirinya akan dijadikan korban, namun tubuh dan kesadarannya telah disegel oleh jimat formasi, hingga ia tak bisa menolak saat Luo Xiu melemparkannya ke altar kekacauan. Begitu tubuhnya jatuh, altar hitam abu-abu itu bergetar hebat dan rune-rune kuno di sekelilingnya menyatu menjadi mulut raksasa yang menelannya bulat-bulat, diiringi jeritan mengerikan yang menggema di lembah Moro. Altar itu pun mulai retak dan bergetar lebih hebat, mengungkap bahwa seluruh altar ternyata terbuat dari batu kekacauan yang sangat langka. Luo Xiu memerintahkan Hu Qingqing dan Ning Hanling untuk berlindung di belakangnya sambil mengambil beberapa pecahan batu berharga tersebut, sementara tekanan luar biasa menyelimuti area hingga membuat semua orang kecuali mereka bertiga tak bisa bergerak. Tiba-tiba, sesosok raksasa setinggi ratusan meter muncul dari altar sesuai dugaan Luo Xiu. Raksasa ini tengah tertidur dan bangkit karena pengorbanan dari kultivator tingkat 9. Yang membuat Luo Xiu waspada adalah kenyataan bahwa raksasa ini tidak memancarkan atribut unsur apapun, melainkan kekacauan murni, sesuatu yang bahkan lebih misterius dan menyeluruh daripada hukum reinkarnasi dan surga. Dengan aura zaman purba dan tubuh yang dibalut kabut kekacauan, raksasa ini membuka mata dan langsung memandang Luo Xiu sambil menyebutkan bahwa ia adalah reinkarnasi dari seseorang yang sangat kuat dan berniat menelannya demi memperkuat klon dirinya. Dengan tawa mengerikan dan tekanan luar biasa, raksasa itu melepaskan kekuatan melahap yang membuat seluruh dunia seketika gelap, hanya menyisakan matanya yang bercahaya seperti 2 matahari kekacauan. Hu Qingqing dan Ning Hanling pun tak kuasa melawan tarikan itu, tapi Luo Xiu segera mengeluarkan senjata ajaib untuk menyelamatkan mereka, sementara Jing Chen dan yang lainnya dibiarkan terseret dan jatuh ke dalam mulut raksasa. Serangan raksasa pun datang tanpa ampun, tinju sebesar gunung meluncur begitu cepat hingga Luo Xiu pun hampir tak bisa bereaksi, dan dari kekuatan luar biasa ini, ia menyadari bahwa lawan yang dihadapinya jauh lebih kuat dibandingkan Laer maupun Raja Dewa tingkat 9, sungguh musuh yang kekuatannya benar-benar tak tertandingi. Bersambung.